Gemuruh teriakan pelatih dan juga para pemain ini memenuhi ruang ganti ketika Indonesia menyelesaikan pertandingan mereka. Bukan 2 kali 45 menit, lebih dari 90 menit. Karena kemenangan mereka 4-2 atas Singapura ini membutuhkan waktu extra time. Baru mereka bisa memastikan satu tiket, satu kaki, satu posisi di partai final Piala AFF 2020 yang akan berlangsung leg pertamanya pada hari Rabu 29 Desember mendatang. Kemudian hari pertama di tahun 2022 akan menjadi hari final atau leg kedua final mereka. Indonesia berapa dengan Singapura? Bagaimana kansnya? Bagaimana kesempatannya? Dari hasil apa tadi yang sudah disampaikan oleh Sinteyong, bagaimana kemudian ada perbaikan Indonesia saat menghadapi entah nanti menghadapi Vietnam ataupun menghadapi Thailand di partai final nanti. Untuk bisa membahas hal ini, saya akan mengajakkannya untuk berbincang-bincang dengan pelatih, kemudian juga dengan pengamat sepak bola dan satu wanita cantik yang saya tahu memang bagaimana konsistensinya mencintai bidang olahraga di tanah air. Mulai dari basket, sepak bola dilahap semua. Ada Mbak Terry Putri di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, halo. Semangat ya? Semangat. Semangat dan bahagia. Itu dia, Mbak Terry wajahnya cerah sekali karena kemenangan Indonesia saya yakin. Cerah sekali, saya tuh berangkat ke sini, aduh saya udah lama nggak pakai baju timnas nih, udah lama nggak pakai baju timnas. Kangen ya? Lamanya kita Betul. memang haus dan kita memang mendambakan hal ini dan kita akhirnya sampai di titik ini setelah bertahun-tahun gitu. Itu dia. Betapa bahagianya semua, saya merasakan banget nih yang namanya pencinta timnas Indonesia mendukungnya sangat luar biasa dan bahagia pada saat ini. Baik, selain Mbak Terry Putri nanti juga akan berbagi dengan kita bagaimana kegembiraannya, bagaimana juga penilaiannya terhadap timnas kali ini. Ini kita juga akan mendengarkan bagaimana pengamatan dari saat ini menjadi pelatih dari Persebaya Surabaya memang, tapi saat menjadi pemain dulu, ini merupakan salah satu pemain back idola saya, Coach Aji Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Coach Aji. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Sehat, Coach? Alhamdulillah sehat. Baik, lama nggak ketemu dengan Coach Aji. Saya juga lama nggak Iya. ketemu dan juga menyapa dengan Mas Erwin Fitriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Erwin. Waalaikumsalam, duet Putri dan Coach Aji. Baik, di sini di studio ada 2 putri, Mas Erwin ada Putri Viola, ada Terry Putri. baik. Kita akan juga pertama ingin sekali mendengarkan penilaian dari Mas atau Coach Aji Santoso. Yang pertama, pada saat leg pertama semifinal ini Indonesia bermain imbang dengan Singapura, Coach Aji 1-1. Kemudian tim pelatih Sinteyong ini berupaya untuk memperbaiki permainan anak asuhnya. Hasilnya kemarin kita lihat memang berhasil menang 4-2, tapi ada catatan. Ini pun diungkapkan oleh sang pelatih bahwa catatannya itu tidak didapatkan atau kemenangannya tidak didapatkan dalam waktu 90 menit. Tapi butuh extra time yang betul-betul menguras tenaga. Bahkan ketika unggul jumlah pemain pun Indonesia tidak bisa menyelesaikan kemenangan dengan cepat. Silakan Coach Aji. Ya, terima kasih. Yang pertama tentunya kita wajib memberikan selamat kepada tim Garuda Indonesia yang mana dalam pertandingan kemarin malam menang dan lolos ke final. Tetapi menurut saya memang ada beberapa kelemahan yang harus diperbaiki ketika melawan, nggak tahu nanti lawan Vietnam ataupun melawan Thailand. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada seluruh pemain, tentunya Coach Sinteyong pasti sudah tahu untuk melawan Thailand atau Vietnam tentunya mengambil evaluasi dari pertandingan melawan Singapura semalam, Mbak. Yang pertama, pemain-pemain kita nanti ketika di final tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu di sepertiga pertahanan timnas. Kita tahu gol kedua yang dicetak dari Singapura melalui free kick, melalui tendangan bebas, yang itu akibat kesalahan pemain belakang yang begitu cepat melakukan pelanggaran. Jadi ini penting sekali apalagi nanti baik Vietnam maupun Thailand memiliki eksekutor-eksekutor yang sangat handal. Jadi saya berpesan dan saya yakin Coach Sinteyong sudah tahu jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, yang belum membahayakan buat gawang kita, terutama di sepertiga pertahanan kita. Itu sih menurut saya yang harus benar-benar dihindari. Baik, itu poin utama yang harus diperbaiki. Ada catatan tersendiri mungkin dari Mas Erwin Fitriansyah. Rasanya kalau kita mengatakan lini pertahanan dari timnas supaya tidak ada kesalahan-kesalahan. Nah, hal ini juga sebenarnya juga dilakukan. Adanya kesalahan-kesalahan di lini pertahanan dilakukan oleh para pemain timnas leg pertama kemarin, Mas Erwin. Ya, yang jelas sih pemain-pemain timnas yang pertama selamat ya, sama seperti Coach Aji harus diucapkan selamat karena berhasil masuk final timnas. Tapi memang evaluasinya adalah banyak sekali melakukan pelanggaran. Ya, kalau Coach Aji bilang tadi banyak di sepertiga lapangan, kalau saya bicara
total pelanggaran yang dilakukan oleh pemain timnas ada 27, sementara Singapura hanya 15. Ya, keadaan yang sebenarnya pada saat Indonesia unggul pemain, jumlah pemain melawan 10 pemain, lalu melawan 9 pemain, itu melakukan pelanggaran dan di sekitar kotak penalti itu benar-benar sangat berbahaya ya. Gol pertama dari bola mati, gol kedua dari tendangan bebas. Pemain Singapura dalam kondisi 9 orang pemain mendapatkan tendangan penalti ya tendangan penalti yang dilakukan akhirnya gagal ya. Tapi itu kan membuktikan bahwa memang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ini sangat banyak dilakukan dan sangat mungkin kurang tenang ya. Agak disayangkan justru kurang tenang pada saat unggul jumlah pemain 10 pemain, 9 pemain lawannya tapi malah melakukan banyak pelanggaran dan hampir kalah ya. Baik. Adanya banyak pelanggaran, kemudian juga melihat para pemain ini cenderung kurang tenang selama berjalannya pertandingan kemarin walaupun sudah unggul jumlah pemain. Mbak Terry sendiri bagaimana melihatnya? Kemarin seru ya, lihat bikin deg-degan ya, pasti bikin deg-degan dari awal hingga akhir. Saya rasanya setiap kali pengen pindah channel dulu sebelum, karena saking titik yang luar biasa, gahar dua-duanya di sini dan memang itu harapan kita banget sampai di titik ini kan gitu. Karena memang satu langkah lagi terus ke final, jadi memang saya kadang merem, kadang buka mata untuk menonton ini. Tapi memang luar biasa. Dari waktu leg pertama nonton, leg kedua nonton sampai semua? Sampai saat ini saya ulang-ulang terus, saya sampai masuk ke TikTok dan lain-lain kan banyak sekarang ya. Diulang terus dan ada kebanggaan di situ juga, masih ada rasa nervousnya juga. Dan ini juga bisa evaluasi juga sih untuk kedepannya, untuk nanti kita pada saat final. Momen yang paling berkesan untuk Mbak Terry semalam apa? Yang pasti di menit-menit terakhir dan juga pada saat perpanjangan waktu pastinya. Itu saya, to be honest, sejujurnya perpanjangan waktu saya banyak tidak melihat karena saya sangat lemah dalam hal penalti dan lain-lain gitu. Tapi memang luar biasa sekali karena ini tim muda semuanya yang rata-rata di bawah umur dibandingkan tim-timnas lainnya yang negara-negara lain. Jadi memang acungin jempol luar biasa. Apapun yang terjadi kemarin itu jadi pelajaran buat kita. Bener kata pakar-pakar yang luar biasa yang ada di sini juga, bahwa kita banyak belajar, bukan hanya mencaci dan melihat yang kemarin ada kekurangan dan lain-lain, tapi bisa dipelajari dan mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk di kedepannya nih, nanti di 29 tanggal 1 ya. Betul, tanggal 1 Januari dan juga tanggal 29 Desember. Baik. Tadi kalau ada satu catatan dari Mas Edwin Fitriansyah bahwa memang para pemain ini terlihat kurang tenang saat berlaga kemarin sehingga mengakibatkan banyak kesalahan-kesalahan tidak penting terjadi. Coach Aji, saat partai final rasanya beban ini begitu berat. Lawan yang dihadapi juga bukan lawan sembarangan. Entah nanti Vietnam, entah nanti Thailand. Ini tadi Coach Aji juga sudah katakan memiliki penyerang-penyerang yang luar biasa. Bagaimana kemudian para pemain pada saat melakoni partai klimaks nanti, partai final nanti bisa lepas dari tekanan ini sehingga bisa bermain tenang. Nanti mungkin Coach Aji bisa berikan pandangan mengenai hal yang ini karena ternyata faktor mental begitu penting untuk menentukan hasil akhir. Kami segera kembali.